pangan, akan muncul pertanyaan terkait kedaulatan pangan Indonesia. Meskipun pemerintah belakangan. Debat Capres kedua akan mengangkat isu energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Yang menarik, isu tersebut menyangkut persoalan mendasar yang harus dipenuhi oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Soal pangan, akan muncul pertanyaan terkait kedaulatan pangan Indonesia. Meskipun pemerintah belakangan ini berhasil menjaga stabilitas harga dengan level inflasi relatif rendah, tetapi pemerintah masih bergantung dengan impor dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Sedangkan di sektor energi masih menjadi negara importir. Di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, diharapkan Capres mampu memunculkan gagasan-gagasan, ide strategi, dan rencana konkret untuk penyelesaian struktural dan sumber daya alam. Sebab persoalan struktural terkait lingkungan bisa dilihat dari beberapa konteks. Dalam konteks krisis misalnya, Indonesia dihadapkan dengan bencana ekologis. Angka bencana Indonesia menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB tergolong sangat tinggi. Ada sekitar 2.400 bencana di tahun lalu yang disebabkan oleh perubahan iklim, degradasi hutan dan lahan, serta perencanaan tata ruang. Penyebab lainnya adalah ketimpangan kekuasaan, struktur agraria, dan sumber daya alam. Menurut Walhi, fenomena-fenomena tersebut merupakan dampak dari kebijakan pembangunan ekonomi yang masih menempatkan sumber daya alam sebagai tulang punggung, tetapi mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terbatas. Untuk pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antar daerah di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur konektivitas dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing. Selain untuk konektivitas, pembangunan infrastruktur juga untuk mendukung ketahanan pangan serta ketersediaan pangan yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pembangunan infrastruktur diperkirakan mampu menumbuhkan perekonomian Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,25%. Kemudian pembangunan infrastruktur bisa memicu gairah kegiatan ekonomi di sektor lain. Salah satunya memberikan kemudahan distribusi barang dagangan. Pembangunan infrastruktur mempermudah arus logistik di Indonesia. Pembangunan jalan-jalan dan jalan bebas hambatan juga dinilai mempermudah arus logistik. Penggunaan bahan bakar menjadi hemat dan daya beli masyarakat ke pasar juga lebih terjaga. Selain mendapat pujian, pembangunan infrastruktur juga mendapat kritik. Pembangunan infrastruktur saat ini memiliki beberapa kelemahan. Dari pendapat yang menilai pembangunan infrastruktur yang didanai melalui utang, serta bahan baku dan barang modal pembangunan yang diambil dari impor. Terutama 50% dari proyek-proyek pembangunan seperti listrik, besi, baja, mesin elektrik, dan ini menjadi beban neraca perdagangan. Adapun materi perdebatan yang disampaikan baik oleh Capres Paslon 01 maupun Capres 02, harapan kita semoga materi perdebatan dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Personil gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan unsur pemerintahan menggelar apel pengamanan jelang debat kedua calon presiden.
Apel gabungan ini dilakukan di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK Senayan, Jakarta Pusat, yang dipimpin oleh Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Slamet Hadi. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Hari Kurniawan mengatakan, pengamanan pada debat kali ini melibatkan 2.981 personil, baik dari anggota TNI, Polri, dan anggota Dishub dan Satpol PP DKI Jakarta. Petugas keamanan ini akan disebar di berbagai titik di sekitar lokasi debat. Jumlah pengamanan yang dilibatkan dari unsur TNI, Polda Metro Jaya, dan Pemda Provinsi DKI Jakarta berjumlah 2.981 yang terbagi di beberapa titik-titik yang sudah terplotting dan sudah dikomunikasikan dengan perwira pengendalinya. Objek pengamanan kami dari kepolisian yang pertama adalah kami membackup dari TNI di luar ring 1, di mana ring 1 itu berada di dalam tempat pelaksanaan kegiatan debat, ring 2 di sekitar luar, dan ring 3 ini adalah di sekitar wilayah GBK dan Istora Senayan, termasuk juga parkir timur. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum KPU kembali menggelar debat mengusung tema pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Debat kedua ini hanya diikuti oleh calon presiden dari 01 dan 02, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ahmad Muhajir, Bayu Pamungkas, JAK TV. Debat kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum yang akan diikuti oleh calon presiden 01 Joko Widodo dan calon presiden 02 Prabowo Subianto dipastikan akan berlangsung seru. Pada debat kedua ini, calon presiden 01 Jokowi akan menggunakan strategi menyerang dan bertahan dalam menyampaikan argumennya. Hal ini disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Hasto Kristianto, di Media Center Rumah Cemara, Jakarta Pusat. Menurut Hasto, gaya ofensif Jokowi dalam debat pertama Pilpres 2019 menunjukkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu sosok yang tegas saat menyangkut kepentingan besar bangsa dan negara. Ya, pada debat yang pertama Pak Jokowi menunjukkan bahwa beliau juga sosok yang menyangkut kepentingan yang lebih besar, bisa ofensif. Menyangkut bangsa dan negara diperlukan ketegasan sikap. Ketika membangun kedaulatan energi nasional terkait dengan Freeport, terkait dengan Blok Mahakam, kemudian bagaimana Blok Cepu juga kita kelola dengan baik, dan Blok Rokan, semua itu dengan semangat ketegasan, semangat ofensif untuk kepentingan agar kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Jadi ofensif bagi Pak Jokowi tidak hanya muncul pada saat debat. Sementara itu, jelang debat Capres putaran kedua, Capres 02 Prabowo Subianto bersama sejumlah tim Badan Pemenangan Nasional BPN mendatangi kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu siang. Menurut Ketua Jubir BPN, Dahanil Ansar Simanjuntak, calon Presiden Prabowo Subianto siap hadapi debat kedua dan tidak akan tampil agresif, namun mengajukan kritikan terhadap sejumlah program pemerintah yang dianggap BPN belum terrealisasi. Prabowo pun sudah menerima masukan dari pakar terkait tema pangan, lingkungan hidup, infrastruktur maupun energi. Prabowo juga gunakan konsep menyimak, berpikir, dan menawarkan solusi. Daniel mengaku konsep tersebut hasil dari kampanye keliling yang telah dilakukan pasangan Prabowo Sandi selama ini. Beberapa pakar ya terkait dengan pangan, lingkungan hidup, infrastruktur, kemudian energi ya. Jadi memang skema Pak Prabowo dan Bang Sandi itu dalam debat itu ada istilah menyimak, kemudian berpikir. Jadi memimpin itu harus berpikir. Kemudian ketiga ya kenali solusi apa yang akan ditawarkan untuk visi misi. Nah, proses menyimak itu Pak Prabowo, Bang Sandi kan terus berkeliling di tengah masyarakat, mendengarkan masukan, apa keluhannya dan sebagainya. Apa sih? Kejutannya tentu adalah solusi perubahan ya. Dengan kondisi sekarang ini beliau akan bawa konsepsi tawaran kepemimpinan yang lebih kuat, kepemimpinan yang menawarkan solusi dan sebagainya. Kan Pak Prabowo relatif lebih ringan ya, maksud saya lebih ringan itu adalah beliau hadir dengan harapan baru.
Sedangkan Pak Jokowi kan relatif lebih berat karena beliau hadir dengan beban janji-janji politik yang tidak terrealisasi selama 4 tahun ini. Jadi akan lebih berat saya pikir bebannya buat Pak Jokowi, dan Pak Prabowo akan hadir dengan penuh harapan baru. Debat kedua diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta pada 17 Februari 2019 dengan mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Ajang tersebut akan menjadi panggung penilaian masyarakat terhadap karakter dari dua sosok calon pemimpin tersebut. Tim Liputan JAK TV.